Semua yang saya tampilkan ini dari perspektif gua. Hai guys, balik lagi bareng gua di channel Panselot. Hari ini gua nggak ngegame dulu, nggak nge-review juga. Akhir-akhir ini gua jadi suka sama yang namanya modifikasi motor. Jadi gua bakal ngebahas seputar modifikasi motor, baik itu jenis modifnya maupun part variasinya. Sesuai yang kalian lihat dari thumbnail, gua akan membahas beberapa part yang biasanya digunakan di modifikasi baby motai atau baby look. Gua ngebuat video ini berdasarkan pengalaman modif motor gua. Kebetulan modifikasi gua mengikuti aliran baby look. Gua mulai suka modif motor sekitar 1 tahun yang lalu, dan sampai sekarang motor gue itu masih sekitar 1/4%, belum full ataupun setengah. Jadi masih banyak PR yang harus gue kerjain. Mungkin di next video gue bakal ngebuat perkembangan motor gue. Jadi gue udah siapin materi ini tuh 3 hari yang lalu. Jadi gue udah mikir apa aja nih part variasi yang wajib dibeli. Di sini ada 7 benda yang wajib dibeli untuk para pemula. Sebelum saya lanjutkan videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan like agar gue semangat berkarya terus. So, jangan berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nomor 1 yaitu spion two-tone carbon. Mengapa saya memilih spion two-tone carbon ini? Ya karena yang pertama itu harganya relatif murah dan banyak yang menjual gitu. Jadi kalian kalau mau mencari itu ke toko-toko variasi itu selalu ada. Modif motor baby look nggak afdol kalau nggak pakai spion two-tone carbon ini. Walaupun motornya udah bagus, udah full stripping, udah repaint body juga, repaint velg, tapi kalau pakai spion yang standar itu menurut gue kayak agak menjanggal gitu, kayak ganjel gitu. Yang kedua ini adalah knalpot. Mengapa saya memilih knalpot? Karena menurut saya knalpot itu hal wajib buat modifikasi motor. Jadi rata-rata semua modifikasi motor itu knalpotnya udah nggak asli lagi dan udah diganti sama part aftermarket. Jadi rata-rata seperti kebanyakan motor baby look yang saya lihat itu knalpotnya sih kelihatannya standar, tapi itu sebenarnya udah dibobok dalemannya. Jadi suaranya itu banyak yang bilang sih knalpot ember-ember gitu. Tapi ya bukan gua menghina, tapi gua justru salut karena knalpot ember itu karya dari anak bangsa sendiri. Yang ketiga ada tameng atau list knalpot. Nah, yang nomor 2 itu knalpot. Yang ketiga ini tamengnya. Bagi yang nggak tahu tameng knalpot itu apa, ini gue ntar kasih fotonya ya. Jadi ada beberapa motor yang hanya tameng saja. Kayak contohnya Beat itu rata-rata pakai tameng zoomer yang kayak ini gambarnya seperti ini. Dan kalau Vario yang 125, Mio Sporty atau Mio Smile itu biasanya udah ada list di tengah-tengahnya itu. Ntar gue kasih gambarnya. Kenapa saya milih ini? Karena tameng atau list knalpot itu terbilang sangat murah dan terjangkau. Juga kalau dilihat nih ya, kalau udah motor bagus, udah modif full lah, tapi tameng knalpot masih pakai standar yang hitam itu kayak gatel gitu tangannya guys. Yang keempat ada sarung jok. Nah, kenapa saya memilih sarung jok? Karena sarung jok itu hal sakral yang wajib dipasang di motor modifikasi. Apapun modifikasinya, dari pro street racing, novice pure motai, baby look, itu semua pasti joknya itu udah diganti sama jok biker lah. Biasanya ada yang jok carbon biker itu, ada juga yang glossy yang hitam tapi ada listnya kuning. Ada juga yang dikawin silangkan antara yang glossy itu yang ada listnya warna
terserah sih, warna listnya itu bisa apa aja, tergantung kemauannya yang beli. Itu biasanya ada di modifikasi novice street racing. Nah, yang kelima itu ada handle rem. Ini sih menurut gue aja, karena motornya udah bagus tapi handle remnya nggak diganti tuh jadi jelek aja gitu menurut gua ya. Kenapa saya memilih handle rem nggak master remnya sekalian? Karena handle rem ini terbilang cukup murah, ya cuma sekitar berapa ratus ribu lah. Kalau beli yang paket master rem biasanya itu Brembo atau Nissin, itu kan 200 ribu ke atas tuh. Jadi nggak masuk di list ini. Kebanyakan yang saya lihat di modifikasi motor Baby Moto itu, handle remnya itu diganti sama yang merek-merek Nissin model CRG yang bisa dilipat. Kalau kalian beli handle rem itu kan biasanya ada warna kayak two tone atau emas gitu. Biar kalian lebih nyaman atau warnanya nggak cepat pudar, kalian bisa tambahkan ini. Ini adalah karet handle rem, dan ini untuk next project motor gua. Cukup murah juga. Bentar ya. Nah, barangnya itu seperti ini. Ini bukan endorse ya, ini cuma buat next project lah. Yang keenam itu ada stripping. Nah, kenapa saya milih stripping? Karena stripping ini benda wajib yang harus ditempel pada motor Baby Look. Kebanyakannya sih kayak motor-motor beat itu kan strippingnya pakai stripping icon. Kalau menurut gue itu motornya bagus, modifnya udah lengkap lah semuanya. Udah spionnya pakai two-tone karbon, full pro bolt, knalpot udah bobokan, sarung jok udah diganti. Tapi kalau strippingnya masih pakai yang beat itu aneh gitu, mengganjal gitu guys. Yang ketujuh ada shock breaker belakang. Sebenarnya ini agak relatif sih ya. Kalau menurut gue itu hal wajib, tapi entah menurut kalian nomor keberapa itu. Kebanyakan merek-merek shockbreaker itu ada yang biasanya ada yang pakai WP, ada juga yang pakai Ohlins, terus YSS. Itu juga rata-rata banyak juga yang pakai kopi bukan yang asli, karena kalau beli Ohlin yang asli itu gue bisa dapat satu motor Mio lagi cuy. Jadi agak eman gitu buat ngeluarin uang. Gue saranin beli yang produk kopi. Jadi itu tadi 7 part variasi yang wajib dibeli untuk para pemula. Saya membuat video ini tuh untuk para pemula aja. Bagi kalian yang sudah pro, tolong dikoreksi di kolom komentar. Sepertinya di next video gue akan memodifikasi lagi, menyelesaikan project Baby Look di motor Mio gua. Karena itu cuma 1/4% lah, belum full selesai. Jadi guys, jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. See you to the next video. Bye bye.